Teman-teman yang saya banggakan, di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, menjadi seorang santri itu adalah sebuah kewajiban. Menjadi seorang santri adalah sebuah tuntutan. Kenapa demikian? Karena untuk menghadapi zaman yang serba berubah ini, kita butuh jiwa yang kuat, butuh mental yang kuat. Kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia itu oleh Allah diciptakan dengan serba keterbatasan. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan itu kita tidak boleh menjadi hamba yang pesimis. Kita harus selalu optimis dalam memandang kehidupan ini. Nah, cara yang paling mudah adalah supaya kita tidak menjadi santri yang pesimis adalah jangan memandang diri kita lebih daripada orang lain. Punya sifat tawadu. Ini yang paling mudah. Dua kata kunci dua kata kunci yang menjadi pegangan para filsuf dalam memandang kehidupan itu adalah tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Dalam hidup itu pasti ada dua fase. Ya. Dalam hidup itu pasti ada dua fase, yakni sebentar sedih dan sebentar senang, bahagia. Tidak ada sedih yang abadi, pun tidak ada kebahagiaan yang abadi. Artinya jangan sampai kemudian kita menjadi hamba yang gampang terpuruk, hamba yang gampang frustasi dan pesimis melihat realita kehidupan. Yang paling penting adalah jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu yang tidak boleh. Makanya dalam kitab Hasyiah As-Sawi dikatakan seperti ini: Man nadharah ilan nas bi'aini syari'ah maqatahum. Jadi barang siapa yang memandang orang lain dengan pandangan syariat, pandangan syariat itu adalah pandangan yang mudah untuk melabelkan seseorang, labil pandangan syariat itu. Gampang mencap haram, gampang mencap ini salah, gampang mencap ini haram. Itu pandangan syariat. Maka maqatahum, kita akan mudah merasa benci kepada orang lain. Ketika kita disakiti orang lain, kita mudah untuk membalas dendam. Ada rasa nggak seneng, nyelekit neng hati. Akhirnya apa? Overthinking. Overthinking itu adalah penyebab dari segala sesuatu yang kita pandang menggunakan pandangan syariat. Sehingga apa? Gampang menjudge. Sedangkan yang paling mudah, kata beliau Imam Sawi itu mengatakan, man nadhar ilan nas bi'ainil haqiqah adzarahum. Jika kita memandang manusia itu dengan pandangan hakikat, maka kita akan mudah memaafkan. Artinya, pandanglah segala sesuatu itu dengan pandangan ketuhanan. Segala yang ada di muka bumi ini itu adalah berjalan sesuai dengan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan berada di Ponpesma, jangan kemudian menyalahkan orang tua, jangan pernah menyalahkan institusi. Kok ada kewajiban mondok? Enggak. Pandanglah dengan pandangan ketuhanan bahwa Allah lah yang mentakdirkan jenengan semua itu berada di tempat yang mulia ini. Sehingga tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa kecewa, semuanya dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Orang yang memandang orang lain dengan pandangan hakikat, dia hanya melihat orang lain penuh cinta, gak ada benci, gak ada marah, gak ada rasa sesal.
karena dia yakin semuanya sudah diatur oleh Gusti Allah. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita fil kainati milaha. Ya. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Jika engkau memandang seseorang itu menggunakan kacamata Tuhan, memandang sesuatu itu dengan kacamata Tuhan, maka semua akan terasa manis. Ya. Semua akan terasa manis. Ketika teman-teman pertama melakukan rutinitas di Ponpesma, yakin nggak ada yang merasa keberatan. Rutinitas mulai dari pagi sampai menjelang pagi lagi, sampai jam sekarang penuh dengan kegiatan. Mungkin awal-awal merasa keberatan karena jenengan semua memandang dan merasakan itu dengan pandangan syariat. Tapi ketika sudah mulai terbiasa, hidayah mulai muncul di hati jenengan semua, Allah menyisipkan di situ sebuah rasa cinta, sebuah pandangan ketuhanan, sehingga aktivitas itu menjadi sebuah hal yang biasa. Sehingga rasa berat, rasa susah itu hampir tidak ada lagi. Dan mungkin saja saya husnudzon, sebentar lagi ujian, sebentar lagi wisuda, kelulusan. Mungkin saja dalam hati jenengan, ya kok sudah wisuda sih, padahal saya ingin bertahun-tahun loh di Ponpesma. Husnudzon saya. Ya, nggak ada yang kemudian wah udah wisuda, akhirnya bebas setelah ini. Ya. Semoga tidak ada yang berpikiran demikian. Ya, karena saya yakin bahwa di hati jenengan semua sudah tertanam ainur rahmah. Ya. Tertanam pandangan kasih sayang yang setiap hari itu tumbuh dengan adanya rutinitas wirid, sholawatan, zikir, sholat berjamaah dan semacamnya. Sehingga seperti yang minggu-minggu lalu saya sampaikan, bahwa tebarkanlah ke adik-adik tingkat kalian setelah ini bahwa di Ponpesma itu tidaklah menakutkan, tapi di Ponpesma itu adalah mencetak insan-insan kamil, insan-insan sempurna, dan insan-insan yang menuju paripurna. Karena di Ponpesma nggak diajarkan macam-macam kok. Mungkin yang teman-teman awalnya nggak tahu sejarah Kanjeng Nabi, siapa istrinya Kanjeng Nabi, akhirnya tahu. Yang bahkan di bangku kuliah itu nggak diajarkan loh. Di madrasah diniyah, teman-teman semua itu bertemu dengan para asatid yang sangat luar biasa, lulusan pondok pesantren ternama, bahkan ada yang lulusan Mesir. Bukan sembarang orang yang ngajar jenengan itu. Sehingga harusnya waktu kurang lebih 100 hari ini jenengan manfaatkan sebaik mungkin untuk mengeruk sumber ilmu itu sebanyak mungkin. Ilmu dari para asatid, ilmu dari ustadzah-ustadzah. Sekarang diajarkan sama ustadzahnya tentang haid. Ya, yang awalnya nggak tahu, oh ternyata haid begini loh. Saya pernah loh ngetes jenengan ketika plasma tes. Saya tanya, berapa batas maksimal orang haid? Seminggu Pak. Karena belum tahu, saya maklumi itu. Tapi sekarang sudah diajarkan, oh seperti ini ternyata. Ya, siklus haid itu seperti ini ternyata. Akhirnya tahu ilmunya, dan itu ilmu yang sangat mahal, yang tidak akan kalian temukan di bangku kuliah. Bahkan mungkin dosen-dosen kalian di PAI, kalau yang PAI belum tentu tahu ilmu itu. Nah, itulah yang harus teman-teman kasih kabar ke adik-adik tingkat, ke teman-teman yang akan mondok setelah ini, bahwa di Ponpesma itu sangat-sangat menyenangkan. Nggak ada masa direktur dan wakil direkturnya
menyeramkan, enggak kan ya? Enggak kok, enggak pernah marah-marah kok. Enggak. Ya. Jadi itu teman-teman, tinggal berapa hari lagi? Ya. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan ya. Kalau enggak bulan depan mungkin tahun depan. Jangan nyanyi. Ya. Kalau setelah ini ada yang masih betah, kami izinkan kok untuk tetap tinggal di Ponpesma. Tapi dinyatakan lulus menjadi santri reguler, tapi kami welcome kembali menjadi santri mukim. Ya, menetap di Ponpesma. Tetap ngaji, dekat dengan kampus, nggak usah ngontrak, nggak usah ngekos, nggak usah PP dari rumah, gratis. Ya. Supaya lebih ramai pondoknya. Pun ngaten nggih. Ada yang berminat jadi mukim di sini? Ada. Banyak, semuanya. Alhamdulillah. Yang cowok ada. Arlen. Masya Allah, Mas Arlen. Minat ya? Mukim ya? Udah mukim Mas Arlen. Udah mukim. Tapi mukim 10 tahun lagi Mas Arlen ya? Iya, 10 tahun lagi di sini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di jalan kebaikan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan semoga kita tetap di jalan yang penuh dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.